Beli rumah versus ngontrak. Kalau misalkan usia 30-an, terus dia income-nya mungkin masih 10 jutaan, kira-kira baiknya gimana, Bu? Apakah dia ambil coba KPR atau mungkin dia kontrak dulu atau gimana, Bu? Ya, usia 30-an, kemudian income-nya single income, sudah nikah, 10 jutaan. Saya sih sangat menyarankan buat nyewa atau ngontrak dulu. Begini, secara umum disarankan akan lebih baik kalau cicilan setiap bulan atau angsuran itu maksimal 30% dari pendapatan bulanan. Misalnya pendapatan bulanannya 10 juta satu bulan. Dia maksimal boleh ngutang atau nyicil atau ngangsur 3 juta satu bulan. 3 juta ini tinggalan dihitung nih. Cukup nggak ya buat nyicil KPR? Cukup nggak? Apalagi misalnya dia masih ada cicilan mobil dan lain-lain. Kalau dia duit 10 juta udah habis buat bayar cicilan rumah, mobil, ataupun motor, duit sisanya berapa setiap bulan? Misalnya cuma tinggal 3 juta atau 5 juta, apakah bisa cukup buat hidup di Jakarta misalnya? Itu juga harus dipikirkan. Jadi saran saya buat generasi muda yang masih gajinya, pendapatan bulanannya masih mungkin ya, saya naikin dikit dah, di bawah 20-an juta lah misalnya. Sangat disarankan buat nyewa atau ngontrak dulu. Nyewa atau ngontrak tidak selalu jelek ya. Pasti akan ada kebaikan dengan kerugiannya juga. Kebaikannya dulu nih buat nyewa. Nyewa atau ngontrak rumah itu akan ideal sekali buat generasi muda yang mobilitasnya sangat tinggi. Misalnya tahun ini dia ditugaskan di Jakarta, tahun depan dia ditugaskan di Surabaya, di Semarang, pindah-pindah. Itu kan idealnya memang mesti nyewa ataupun kontrak. Kemudian kebaikan dari sewa itu lagi tidak dibutuhkan dana yang besar. Tidak dibutuhkan dana yang besar dalam arti punya uangnya berapa, nanti itu yang uang buat ngontrak atau nyewa rumah. Kemudian biaya maintenance perawatan rumah biasanya itu ditanggung oleh si pemilik rumah. Ya, biasanya. Biasanya. Nah, tapi ada juga nih kerugiannya dalam menyewa rumah. Misalnya dia nggak punya aset, pasti kan, karena buat nyewa. Kemudian kalau ngontrak atau nyewa dalam waktu 1 tahun apalagi, itu sangat mungkin uang sewa tahun berikutnya itu akan mengalami kenaikan. Itu biasanya bisa diakalin dengan kalau nyewa ngontrak sekaligus aja 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Terus lagi kerugiannya apa? Mesti pindah-pindah. Pindah rumah tuh luar biasa repotnya. Apalagi kalau buat generasi muda yang sudah punya anak itu nggak mudah buat pindah-pindah rumah. Terutama buat anak yang udah sekolah, itu kan juga susah ya, kasihan nanti dia harus pindah-pindah sekolah. Nah, tapi menyewa rumah adalah solusi yang paling utama saat ini apabila belum ada dana yang mencukupi. Sementara belum ada dana yang cukup buat DP rumah ataupun nyicil rumah, dananya itu tetap disisihkan, bisa dimasukin ke dalam reksadana misalnya. Dimasukkan ke reksadana setiap bulan. Itu bisa jadi alternatif juga ya, Bu? Bisa jadi alternatif. Nanti apabila uangnya yang diinvestasikan di reksadana sudah terkumpul, bisa dijadikan DP. DP biasanya DP rumah antara 20 sampai 30-an persen. Tapi bukan cuma DP aja loh yang mesti yang dihitung apabila mau membeli rumah. Biaya-biaya juga perlu dihitung. Biaya notaris, biaya balik nama, PPN, segala yang lain-lain itu bisa menghabiskan antara 5 sampai 10% dari total harga rumahnya sendiri.
Ya. Oke, benar. Jadi DP-nya bukan cuma melulu disisihkan 20-30%, tapi plus biaya-biayanya yang tidak kecil. Nanti kalau sudah kekumpul, silahkan cari rumah yang bisa cukup lah DP-nya. Nah, nanti kalau sudah punya rumah, harus dipikirkan lagi akan ada biaya PBB. Pajak bumi dan bangunan yang setiap tahun harus dibayar, itu juga harus masuk dalam hitung-hitungan.